perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan yang mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh dari ijtihad, dari para ilmuwan atau para ulama atau para mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Dalam bilik lain, ilmu merupakan sebuah persepsi atas sesuatu yang sesuai dengan fakta kenyataan. Fakta yang dimaksud adalah kesesuaian persepsi tadi dengan ilmu Allah atau dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, atau sesuai dengan pemahaman logika, baik yang berdasar lewat pemikiran dan penalaran atau yang tanpa pemikiran sama sekali, sebagaimana ilmu yang diperoleh dari penginderaan panca indera yang kita lihat. Persepsi bahwa Allah adalah Esa adalah ilmu. Persepsi tentang rasa panas ketika kulit kena api adalah juga ilmu, dan macam-macam. Lawan dari ilmu tentu adalah jahlun, kebodohan, yaitu persepsi atas sesuatu yang menyalahi fakta kenyataan, atau biasa disebut jahlun murakkab, kebodohan yang bertingkat. Misalnya pemahaman bahwa alam semesta ini bersifat kekal. Nggak mungkin kan alam bersifat kekal. Ada juga jahlun basit, ulama suka mengatakan begitu, yaitu ketidaktahuan akan sesuatu sama sekali. Dari sini kita bisa tangkap benang utamanya, yaitu bahwa yang disebut fakta adalah segala sesuatu yang bersesuaian dengan ilmu Allah, itu namanya fakta. Ikhwatiman sekalian, dalam saum ini dibutuhkan juga pengetahuan atau ilmu. Sebab tanpa ilmu tentu saja saum kita menjadi sia-sia bahkan. Pengetahuan yang akan kita rambah diantaranya adalah sebagaimana yang disampaikan Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan bahwa saum Ramadan disyariatkan itu secara bertahap. Bila kita lihat ayat 184 dari Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu potongan ayatnya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Inilah tahap-tahap yang dialami dalam syariat saum Ramadan. Yang pertama, saum adalah salah satu pilihan di samping fidyah. Mu'adz bin Jabal menjelaskan saum Ramadan itu disyariatkan secara bertahap. Tahap yang pertama, saum pada awalnya adalah sebuah pilihan di samping pilihan fidyah. Yang mau silahkan saum dan yang tidak mau silahkan fidyah. Namun mesti ada salah satu dari keduanya. Bila kita susuri, ternyata sesungguhnya Allah tengah menegaskan bahwa saum itu adalah lebih baik daripada fidyah. Itulah yang dimaksud dengan kutipan ayat tadi yang diturunkan dalam tahapan yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah 183 sampai 184. Kemudian tahap yang kedua, sesudah turun ayat 185 yang di situ dinyatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia saum pada bulan itu. Maka setelah datang ayat 185 dari Al-Baqarah ini, maka saum menjadi kewajiban mutlak, bukan pilihan lagi. Fidyah hanya diperuntukkan bagi yang betul-betul payah, seperti orang yang lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, dan yang terkena penyakit menahun. Tahap yang ketiga, sampai sebelum turun ayat 187, saum dimulai dari bangun tidur sampai maghrib. Meskipun bangun tidurnya itu masih di malam hari dan tidak ada sahur. Misalnya waktu hari Selasa kita bangun malam, maka itulah dimulainya saum. Hingga berbuka maghrib besok harinya, hari Rabunya. Betapa beratnya model puasa semacam itu. Sesudah turun ayat 187 dari Al-Baqarah, maka sepanjang masih malam, melakukan aktivitas jima, makan dan minum itu dihalalkan. Uhilla lakum lailatus syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia, Allah, menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haythul abyadu minal haythul aswadi minal fajr. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beretikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Al-Baqarah ayat 187. Ikhwati iman, dengan demikian kutipan ayat di atas dinasah atau dihapus, diamandemen dari segi hukumnya. Dulu saum itu pilihan terbaik dibanding fidyah. Sekarang tidak ada pilihan lagi, saum wajib dilakukan. Tetapi baik dulu ketika masih jadi pilihan terbaik atau sekarang sudah jadi kewajiban mutlak, status ayat tersebut tentu masih berlaku, bahwa saum tetap yang terbaik. Itu pun jika kamu paham ilmunya, jika kamu mengetahui. Kutipan ayat ini sama dengan anjuran membebaskan hutang bagi si pengutang. Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang itu berutang dalam keadaan kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Wa ang tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah 280. Kemudian larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kita lihat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 85, di mana kisah Nabi Syuaib alaihissalam di negeri Madian yang semua masyarakatnya gemar berbuat curang, gemar mengurangi timbangan. Bila kita lihat pada masa sekarang tentu banyak yang melakukan praktek monopoli dalam ekonomi, praktek kapitalisme yang liar, liberalisasi ekonomi, dan lain-lain yang intinya adalah praktek kezaliman antara manusia satu dengan yang lain. Ini bisa teranggap sebagai suatu zaman kerusakan, sebagaimana yang akan dikisahkan dalam Al-A'raf ayat 85 ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian ini lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Nah, tentang paparan apakah yang disebut ilmu? Ilmu dalam hal ini adalah orang yang mengerti, yang tahu. Maka kita akan temukan dzalikal khairul lakum in kuntum ta'lamun pada ayat ini, yaitu kewajiban tentang berjihad. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Di sini Allah meminta kita berjihad tidak dengan harta saja, jiwa pun kita berikan di jalan Allah. Baik kita dalam keadaan rasa menerima ringan ataupun kita sedang berat, berangkatlah. Infiru khifafaw wa siqalaw wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Inilah ilmu yang dituntun Allah kepada kita. Bagaimana caranya kita mengetahui sebuah persoalan, membedah masalah, sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan Allah. Dan ini adalah penghargaan apabila kita sampai pada tahap mengerti dan mengimaninya tentu. Bahkan cara mati pun diajari ilmunya berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana di surat 61, surat As-Saff ayat 11.
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Berjihad dengan jiwa, taruhannya nyawa. Itu cara kematian yang kemudian diajarkan kepada kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Luar biasa di sini. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa adalah jalan-jalan bagi orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Kemudian kita temukan lagi pada ayat ke-85 pada surat An-Nahl. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lagi-lagi pengetahuan akan menuntun kita pada suatu fakta kenyataan yang benar, yang hakiki, yaitu dari Allah semata. Kemudian oleh Allah kita diajak untuk memiliki ilmu juga dalam hal berkewajiban untuk tauhid dan mengetahui tentang haramnya syirik. Syirik itu embahnya kejahatan yang mematikan cara berpikir yang sehat, yang melahirkan kedengkian dan kejahatan lainnya. Syirik itu akan mengundang kejahatan-kejahatan yang macam ragam rupanya. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi i'budullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi itu perintah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Kalau mau sukses hidup, mau beruntung dan mendapatkan keadaan yang baik di dunia maupun di akhirat, maka sembahlah hanya Allah saja. Kemudian pelihara ketakwaan, aturan-aturannya. Itu kalau kamu tahu, atau kalau pengen tahu tentang hidup yang berkualitas, jangan terjerembab dalam sebuah kejahatan yang luar biasa banyaknya, maka jauhilah embahnya kejahatan, yaitu syirik. Al-Ankabut ayat 16. Model berpikir seperti inilah yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Sebagaimana waktu saum sekarang ini, yaitu kita diminta oleh Allah untuk menyusun sebuah logika yang benar. Tidak sebagaimana logika kita kebanyakan yang tidak didampingi ilmu. Kenapa? Karena logika manusia yang tanpa ilmu pasti akan menilai lebih baik makan jika lapar datang daripada terus menahan lapar. Demikian halnya kalau kita haus, minum saja, harusnya kan begitu. Dan ketika ingin bertemu istri, butuh bercampur dengan istri, maka temuilah istri. Itu logika dasarnya. Tapi itulah yang tanpa ilmu. Buat apalah berlapar-lapar puasa? Buat apa berhaus-haus? Itu menyiksa diri. Istri ada di rumah, tapi kita tidak boleh mendekati, tanda petik. Logika manusia yang tanpa ilmu pasti menyatakan bahwa lebih baik makan waktu pagi sesudah kita bangun tidur. Sebagaimana kegiatan kita setiap hari. Sarapan jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan ketika kita merasa lapar. Tapi anehnya di Ramadan ini kita diminta makan pada saat tidak lapar. Dan pada saat orang sedang tidur, yaitu tasahur. Maka melalui ilmu yang maha benar itu justru kita diminta untuk makan di waktu yang tidak umum. Khusus pada bulan Ramadan saja. Itulah ciri-ciri tipikal logika ilmu yang benar. Logika manusia yang tanpa ilmu menyatakan lebih baik santai di malam hari di rumah daripada berdiri berdesakan di masjid untuk tarawih. Kalau yang nggak pakai AC, panas lagi berdesakan. Logika orang yang seperti ini pasti menilai aneh terhadap orang-orang yang membaca kitab atau baca Al-Quran yang tidak kita pahami. Mendingan juga nonton TV, nonton video sinetron yang mudah dicerna dan kita bisa senyum-senyum karenanya. Tentu semua itu jika tanpa ilmu tidak mungkin akan mampu dilakukan secara sempurna. Apalagi selama 1 bulan di bulan Ramadan. Jika tanpa ilmu,
pasti saja ada malasnya, ada bolos-bolongnya. Karena itu, marilah kita harus membekali diri kita dalam Ramadan ini dengan ilmu. Karena bila tanpa ilmu yang sempurna, yang terus-menerus kita kaji, kita teliti, maka tentu saja kita akan tahu berikutnya bahwa saum memang itu lebih baik bagi kita dengan pengetahuan yang memadai serta sempurna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.